Bayang kayaknya dari 2010 sampai sekarang grup WA-nya juga masih ada, bisa bikin partai semua. Misalkan kita lagi jalan nih Pak, misalkan lagi jalan, kita sedang jalan terus lihat apa ya itu, kayaknya bisa ya itu dijadiin buat orang tua ya. Jangan khawatir deh, nggak usah khawatir kalau di cendekia muda mah. Mangga Mama Denis, Bunda Denis. Sebentar, maaf lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, bertemu kembali di sebuah program yang akan membahas, mengupas tuntas kegiatan-kegiatan yang ada di unit-unit sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebuah pendidikan tentunya bukan hanya diberikan kepada sekolah, dan sekolah pun tentunya akan bekerja sama dengan baik dengan orang tua siswa yang ada di rumah. Masya Allah, sahabat Cendekia Muda, kali ini kita benar-benar akan bertemu dengan tamu-tamu yang super duper spesial, yaitu dari Forum Orang Tua Sekolah Islam Cendekia Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di hari yang cerah bertemu dengan tamu-tamu spesial yang mukanya cerah-cerah semuanya nih, sahabat Cendekia Muda. Ini mungkin sahabat-sahabat Cendekia Muda ingin ada yang kenalan dulu nih, Bun. Mangga, Bun, memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yuli. Kebetulan putra saya 2 di sini Pak. Yang satu Lajuardi level 10 SMP Cendekia Muda, yang kedua Malika di kelas 2 SD Cendekia Muda. Jadi ngawal nih dari yang kecil sampai yang gede ya. Iya, Oh, Masya Allah, iya, Masya Allah. Nah ini bunda ini lengkap ini. Dari yang kecil sampai udah lulus. Sampai anaknya udah lulus juga tetap ke sini. Iya, Ya, perkenalkan saya Mareta, anak saya 4, yang satu Safia kelas 1 SD, yang kedua itu dari bawah ya gitu, yang satu Amira kelas 4, Muhammad Sidki Abiwara kelas 7, kemudian yang sudah lulus yang sekarang masuk kuliah itu Imam. Ya. Iya, Masya Allah. Bunda. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi. Saya bunda dari Kumara di level 8 dan juga bunda dari Daniswara di level 6. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Ini nih sahabat Cendekia Muda. Jadi Masya Allah, Cendekia Muda itu antara sekolah dengan orang tua itu seperti sebuah keluarga. Dan kontribusi orang tua terhadap jalannya pendidikan di sekolah Islam Cendekia Muda itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini beberapa tahun kebelakangnya sudah lama sebetulnya Bun ya, kita sudah ada forum orang tua siswa yang dengan sekolah itu bersama-sama untuk membesarkan putra-putri kita. Nah, yang ingin kita bahas nih, latar belakang munculnya forum orang tua itu kayak gimana sih Bun? Enggak? Mungkin itu pakai Ibu Mareta ya. Iya. Ya, jadi saya bergabung di Cendekia Muda itu tahun 2010 Pak. Iya. Ya, jadi pada saat saya masuk itu pertama kali dibentuknya Forum Orang Tua Murid. Nah, di situ memang dulu belum ada WA ya. Iya. Memang kita berkumpul awal-awal itu hanya antar jemput. Cuman setelah itu kita berpikir bahwa kita perlu ada suatu wadah gitu di mana kita bisa sharing ilmu, Iya. Bertemu dan bersilaturahmi Iya. gitu, dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran untuk anak-anak kali ya, Iya, menunjang betul. pembelajaran anak-anak. Jadi
Jadi sebenarnya awalnya itu sih Pak di 2010 itu. Saya baru inget lagi loh Bun. Saya itu dulu ngedesain buku komunikasi ya. Bukom yang dibagiin. Dan saya baru sahabat cendekia muda, ternyata zaman itu belum ada WA ya. Berarti udah lama banget gitu ya. Betul, bintang warna merah buat SD, oranye buat TK, hijau buat SD. Kalau di SMP ya, itu kalau order saya masukin itu. Belum ada WA, paling BBM ya sama Friendster ya. Nah, dari situ udah dibentuk gitu ya Bun ya, untuk berkontribusi begitu kan ya. Nah, kira-kira alasan utamanya nih tadi kan agar bisa berkontribusi ya dengan orang tua siswa. Dengan sekolah maksudnya. Masih inget nggak Bun? Kira-kira kegiatan pertama nih ada nggak yang masih diingetin? Yang di awal-awal banget gitu. Awal-awal itu kita ngasih bingkisan lebaran sama iya. gitu. Pada saat itu karena masih terpisah-pisah antara unit TK udah ada ya, iya. sama SD, jadi memang masih di unit masing-masing. Dan kalau saya tidak salah dulu SD juga gurunya masih 20 sekian lah. Iya betul. Itu sih yang lebih rutin. Kemudian setelah itu kita pernah family gathering pertama Karumbi. Oh iya betul. Iya. Betul. Dan saya jadi orang Jayo ya. Iya. Keren banget bisa ngeblend sama anak-anak. Iya. Siapa ya? Oh ternyata ini namanya Payo. Gitu. Iya. Saya ingat ngejailin waktu itu teh ya. Jadi hantuan, jadi apa ya, terus di sungai gugurusukan ya. Mungkin awal mula hantukan itu berdasar. Kayaknya itu deh ya, gitu kan ya, betul ya. Jadi saya sama anak-anak ngejailin orang tua waktu itu. Ya, siapa yang menang? Tarik tambang, apaan? Kita taliin tambangnya gitu sama anak. Ingat saya, itu benar itu asa sama anak-anak ngejailin. Oh iya benar ya, di Karumbi itu pertama kita bikin outbound bareng-bareng ya. Masya Allah. Nah, sekarang nih kira-kira yang sekarang ini anggotanya semua orang tua siswa atau gimana nih Bun? Nah, jadi kan dengan berkembangnya dari 2010 sampai sekarang kan banyak perubahan-perubahan ya. Iya. Tadinya misalnya tidak ada WA, terus sekarang ada WA gitu. Nah, akhirnya kita membuat suatu sistem yang istilahnya mengikuti yang lebih ringkas dan itu zaman sekarang gitu. Jadi kalau misalnya untuk formnya sendiri tetap di per unit tetap ada. Iya. Tapi kemudian kita juga ada gabungan, jadi form gabungan dari semuanya. Di mana nanti di tiap level itu ada ketua formnya, level, bendahara, sekretaris gitu dan korlas. Nanti para ketua level 1, 2, 3, 4, 5, 6 mereka berkumpul di form pusat. Oh begitu. SD ya, biar SD. Iya. Kalau TK, SMP dan SMA itu beda lagi. Gitu. Betul. Menyesuaikan dari tiap-tiap unitnya itu. Jadi sekarang udah gede banget ya? Iya. Kebayang kayaknya dari 2010 sampai sekarang grup WA-nya juga masih ada, bisa bikin partai itu Bun. Saking banyaknya gitu kan ya. Ke mamanya Danis nih, ke bundanya Danis. Kira-kira nih Bun, manfaat dari bergabung dengan FOM sendiri dari kacamata orang tua ini gimana nih Bun? Ya, bismillah, makasih Pak Yogi. Manfaat ini sih sharing aja ya dari pengalaman pribadi saya. Alhamdulillah luar biasa ya mengikuti FOM. Saya itu baru ikut FOM itu di 2016-an. 2016 udah ada WA. Jadi kegiatan FOM itu benar 2006. Jadi kegiatan FOM itu saya dapat itu melalui WA. Kegiatan FOM yang pertama saya ikuti itu Abah Ihsan. Parenting. Karena ternyata di FOM itu kan salah satu agendanya itu adalah pada saat itu parenting rutin. Iya. Masya Allah gitu ya ngelihat mama-mama gitu ya, jangan ibu-ibu ya kayak gitu banget gitu. Teteh aja. Iya. Jadi teteh itu, Masya Allah ini banget ya, deket banget gitu. Terus ngerasanya tuh nggak ada gap-gapan kayak gitu. Jadi lama-kelamaan
kekeluargaan banget ya. Jadi itu sih yang pertama saya dapat dari kegiatan POM itu, pertama kekeluargaannya. Teteh-tetehnya Masya Allah baik-baik gitu ya. Iya. Baik-baik karena memang Iya, kita sebagai ketua. pada saat itu level 1 yang masih AU gitu, alhamdulillah gitu, pada welcome gitu, walaupun nggak kenal siapa ini gitu kan, gitu. Terus apalagi ya, karena diadakan pada saat itu sering diadakan parenting Pak Yogi, jadi alhamdulillah ini yang ibu mama baru gitu ya, Mahmud itu tuh kita juga dapat ternyata kayak gini ya, mulai dari gimana sih pola asuh anak, terus tentang juga pasti agamanya seperti apa. Jadi alhamdulillah sih manfaatnya tuh sebenarnya yang saya rasakan tuh banyak banget. Iya. Terus belum lagi dengan silaturahmi ke sekolah itu lebih. Iya betul. Memang luar biasa kegiatan yang dibuat oleh POM. Jadi bagaimana koordinasi antara orang tua dengan juga sekolah itu bisa berjalan dengan baik ya, terutama fokus kita kepada siswa. Tadi kegiatannya luar biasa ya, ada parenting, kemudian ada pastinya support terhadap guru ya. Kalau lebaran, kalau mau beres kenaikan kelas ya, cuyah aja guru-guru teh gitu kan ya. Dari POM alhamdulillah bahagia, saya juga kebagian. Kemudian ada juga outbound gathering antara siswanya, kemudian guru-gurunya, kemudian dengan orang tua. Nah, Masya Allah luar biasa sekali. Ini sebetulnya sih ya, yang ingin kita penasaran nih, mungkin sahabat cendekia muda juga di rumah ini pada penasaran. Gimana sih? Ada juga kegiatannya market day juga ikut ya? Ada market day juga. Jadi ini kenapa? Apakah ada di POM itu bagian kreatifnya gitu ya? Karena programnya itu luar biasa ya. Jadi seakan-akan nggak mau kalah sama putra-putrinya gitu loh. Ada market day juga. Tapi market day-nya itu bagi guru-guru bahagia. Karena malurah gitu. Apalagi kalau market day-nya SMP SMA itu sudah mulai logik gitu kan ya. Tapi kalau orang tua, wah guru-guru ngantri itu. Ini gimana nih sebetulnya di belakang layarnya nih Bunda Yuli mungkin bisa menggambarkan POM itu seperti apa lah gitu. Untuk belakang layar ya Pak, sejauh yang kami selama ini di POM sih kita sama-sama sih Pak biasanya jadi loh ada ide seperti ini nih gimana nih ya bisa kita ini dijalankan gitu, nanti kita ngundang unit lain juga untuk berkolab gitu kan sama kita, misalkan kita lagi jalan nih Pak, misalkan hanya jalan kita sedang jalan terus lihat apa ya itu kayaknya bisa ya itu dijadiin buat di sekolah gitu kan. Jadi ide-idenya tuh memang ngalir ya dari mana aja gitu Pak. Iya betul. Kalau ide seseorang kreatif itu kayaknya dia sih Pak lebih kreatif. Ternyata ini ketahuan sekarang. Jadi, betul. Gini, Pak, kita lebih banyak diskusi ya. Gitu. Misalkan jadi gini. Kayak misalkan, tadi aku lihat ini loh gini-gini, nanti dia, coba iya aku juga lihat ini gini, nanti kita unit lain nih, ada gini-gini gimana mau nggak? Gitu. Iya. Lebih apa yang bersama-sama sih ya, makanya terima semua maksud. Nah Bun, gimana nih Bun pada saat pandemi nih Bun, bagaimana sih seorang orang tua dari Sekolah Islam Cendekia Muda di dalam menghadapi putra-putrinya? Udah yang bungsu dulu nih yang bungsu ya, waduh kalau yang bungsu ditanyain duluan bingung nih. Tapi ya pada saat pandemi itu memang buat kaget ya Pak Yogi yang pasti itu ya. Kirain nggak masuknya teh ya hanya dalam waktu yang singkat. Iya betul. Qadarullah, ternyata semakin panjang ya. Awalnya itu bingung gitu, aduh tugas anak ya, aduh terus kan otomatis full di rumah, jadi ibu harus mulai berpikir bagi-bagi tugasnya gitu. Tapi alhamdulillah banget kalau yang saya rasakan pada saat itu dua-duanya masih SD, yang satu tengah-tengah level 5 yang paling besar itu, yang satu tengah-tengah level 3 mau naik ke itu. Tapi alhamdulillahnya Pak 6 bulan itu memang agak-agak berat ya kalau menurut saya gitu ya, dan mungkin juga buat guru juga sama ya Pak Yogi ya, karena aduh ini tengah-tengah tiba-tiba
harus Betul. off gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sudah yang nomor 2 itu Danis itu masuk ke kelas 4, Mara ke kelas 6, itu alhamdulillah luar biasa. Saya yang di rumah juga nggak sampai keteteran karena sekolah itu memfasilitasinya itu kalau menurut saya wah bisa ya gitu ya, kok bisa kayak gini ya. Jadi kalau saya pada saat itu nggak terlalu yang sampai otak ngebul atau gimana gitu, alhamdulillah sih saya juga jadi belajar karena tugas orang tua kan emang sebenarnya jadi guru yang pertama ya, Pak Yogi ya, tapi juga kita selalu dibersamai sama guru-guru sih. Jadi alhamdulillah sih nggak sampai yang mama keluar dua ini, nggak sampai keluar tanduk gitu ya. Alhamdulillah guru-guru juga kalau kitanya agak-agak susah gitu, guru-guru ini bang, iya mengerti banget lah ya. Aduh agak ini, oh iya bun nggak apa-apa nanti bisa gini, oh iya bun nggak apa, tapi insya Allah istilahnya kalau saya pribadi ya tetap kayak tugas-tugas ya harus dikerjakan, jam-jam sekolah juga harus diturutin walaupun sekolah luar biasa fleksibel gitu ya. Nah, tapi tetap pakem-pakemnya kayak oh jam segini sholat duha, jam segini itu masih tetap tuh alhamdulillah gitu. Jadi awalnya berat tapi alhamdulillah bisa terlalu. Nah, kalau yang menurut si bungsu ini Masya Allah luar biasa. Iya. Ini bukan yang paling muda loh. Iya ini yang paling muda, betul. Iya. Kalau inget dulu itu tuh kan kejadiannya di bulan Maret ya Pak. Betul. Nah, pada saat itu saya ingat semua pembelajaran itu langsung dari WA. Guru ngasih video WA. Terus terus kita harus ngerjain apa-apa tuh terus kita kirim balik ke guru. Iya. Setelah itu memang cukup berat pada saat itu ya. Di situ tuh memang karena kita juga di rumah juga penyesuaian, anak-anak penyesuaian gitu. Setelah masuk ke tahun ajaran baru, saya ingat kemudian sekolah bikin Google Site. Iya. Itu jauh lebih memudahkan buat kami orang tua. Kemudian dikasih learning kit. Iya. Kita tidak harus misalnya ada pekerjaan yang harus anak kerjakan, harus pakai kertas ini atau kertas itu semua sudah disiapkan. Iya. Sampai lem, gunting, apapun yang memang diperlukan untuk pembelajaran di 2 minggu itu semua sudah disiapkan. Iya. Jadi pada saat itu jadi benar-benar tertolong ya. Jadi udah nggak lagi yang kaget karena sekolah juga. Jadi ada video kita juga tinggal lihat lagi, tidak membebani kuota kita. Iya. Itu sangat membantu banget sih waktu pas kemarin pandemi dan sampai saat ini sih ya. Iya. Masih kita bisa lihat segala macam. Jadi top banget deh beneran. Kalau yang buat itu sih gini Pak, saya waktu itu posisinya anak saya masih sempat merasakan, alhamdulillah ya 6 bulan pertama tuh dia kan baru masuk level 7 tuh waktu itu yang besar. Masih bisa sekolah, yang kecil juga sama di TK posisinya. Masih bisa sekolah, begitu masuk pandemi jebret, ini harus di rumah gini-gini segala macam. Kalau yang SMP alhamdulillah Pak, ya tadi seperti yang Marita bilang, Livi bilang itu semua terbantu ya, apalagi dalam learning kit yang wah sampai PR. Itu justru sesuatu banget yang ditunggu. Iya. Terus ini Pak PR itu ya. Sampai saya bilang, ini apa sih Bang? Ini loh Bun, kita mau field trip. Totalitasnya itu loh Pak, guru-guru ya sampai field trip aja gitu loh. Yang dibikin virtual, terus anak-anak bisa nikmatin. Terus saya bilang, ini kayak gimana? Jadi saya tuh yang tadinya kasarannya nggak tahu apa-apa terus jadi oh ini begini ya, oh gitu ya. Nah udah yang kasarnya gini, yang level 7 sih alhamdulillah ya masih bisa mudah gitu. Yang TK itu yang masalah. Betul, iya. Kebetulan sekelas kan ya. Iya. Jadi yang TK itu kan gini ya, dia berpikir dia di rumah gitu kan. Di rumah terus aku tuh mau main gitu. Iya, betul. Motoriknya iya. Motoriknya dia. Tapi Pak, alhamdulillah lagi-lagi itu learning kit yang dikirim itu waktu saat TK. Wah itu udah benar-benar mewakili bahwa anak bisa bergerak tetap motoriknya. Iya. Terus
Terus guru-gurunya juga semangat gitu. Kan belum boleh ada kunjungan. Betul. Semuanya nggak boleh pada saat itu ya. Bahkan ini aja learning kit aja diambil tuh harus benar-benar jamnya tepat. Iya. Drive thru gitu ya. Betul. Itu yang untuk alat peraga anak-anak TK itu Pak. Masya Allah Pak. Jadi kita tuh ya tadi seperti dibilang nggak keluar tanduk gitu. Walaupun awal-awal iya. Iya. Tapi lama-lama alhamdulillah. Setelah lama ternyata untuk anak saya kebetulan ya rada-rada biasa lah ya gitu anak TK. Yang aku nggak mau gini, aku nggak mau itu Pak, yang namanya guru Pak. Waktu itu mulai boleh. Iya, ada visiting ya, ada home visit ya, iya. Dikunjungi Pak. Coba. Bukan gimana ya, sekolah lain kayaknya yang saya lihat itu nggak ada gitu. Tapi dari pihak Cendekia Muda begitu anak saya begini. Oke Bun, kita bikin jadwal visiting sampai segitunya Pak. Di visiting ya. Banget loh. Oh, Masya Allah. Terbantu, gitu, Iya, dan kita juga komunikasi ya. Jadi bagaimana ketika ingat saya waktu itu di awal-awal, memang 3 bulan pertama, karena kebetulan yayasan itu mengamanahi saya jadi koordinator ini ya pembelajaran jarak jauh pada saat itu. Baluang juga ya, wah 3 bulan pertama ini handphone yang 128 itu memorinya udah gede aja udah jebol karena WhatsAppnya penuh video segala gitu macam, sehingga pada saat itu kita ngobrol-ngobrol, masukan juga dari FOM bagaimana pendidikannya, jadi kita bikin sistem yang seperti itu ya, Masya Allah. Dan ingat juga waktu itu tuh memang ada beberapa kita ngobrol dengan perwakilan orang tua bagaimana kita memberikan reward begitu kan ya. Terus ada surprise juga buat orang tua ya. Iya. Yang diberikan anaknya ya. Jadi kita bikin Google Meet dengan putra-putrinya rahasia tuh. Kita bikin Google Meet rahasia, nggak boleh ada yang lihat. Ada yang masak-masak di rumahnya ya. Ingat kalau nggak salah. Iya. Oh. Iya, benar. Kalau nggak salah pernah diposting juga di YouTube kita ya bundanya Danis ya. Iya, yang ada yang malam-malam saya ingat ya. Malam-malam surprise itu dibangunin. Ya Allah. Iya. Kalau boleh berbagi apa? Iya. Jadi pada saat Kumara itu kalau nggak. Oh, Kumara iya. Kumara itu Karena saya ingat itu saya cuplik masukin saya YouTube itu karena videonya ada gitu. Aduh, dia itu diam-diam tapi sebenarnya dia itu care gitu ya anaknya itu. Iya, dan seneng bikin surprise buat orang tua. Gitu. Saya juga nggak tahu. Pokoknya dia kalau Mas ngapain? Saya bilang gitu. Enggak, ada tugas. Dan gitu aja. Oh ya sudah. Ya udah. Jadi saya ya udahlah selama nggak ini kan. Terus tiba-tiba dia sudah ngatur semuanya, Pak Yogi gitu. Sampai nyimpan handphone ya untuk posisi yang bisa menangkap semuanya, itu niat banget itu. Dia tahu ide itu tuh dari mana gitu ya. Jadi yang tahu tuh cuma adiknya gitu. Jadi tiba-tiba ya udah Bunda tidur aja gitu, udah malam. Jangan tidur malam-malam. Iya. Itu tiba-tiba beneran bangunin. Kaget kan saya. Terus ini Bunda pakai ini dulu. Kerudung ini dulu. Disuruh. Apa sih malam-malam disuruh pakai gitu ya? Nggak taunya ya itu buat. Itu bapaknya ada di nggak ada pas bapaknya jadinya aduh itu ya Allah kok bisa ya ini terpikir anak segede itu. Terus saya tuh yang pergi ini tuh dapat arahan apa ya dari guru-gurunya ya, saya kok bisa sampai anak itu sampai kayak gitu gitu loh. Ya Allah, jadi aja saya cry. Iya. Karena itu ke-capture banget gitu kan ya, ke-capture banget sampai kita ini bagus nih kita masukin gitu. Karena memang gini Bun, pada saat itu kita melihat bahwa Masya Allah di balik kesulitan atau beratnya pandemi di mana kita merasa bahwa orang tua ini luar biasa, tapi satu sisi kita ngelihat sisi baiknya, ini kayaknya nih kita sebagai guru di sekolah udah ngerasa nih, wah kita nggak enak banget nih sama orang tua gitu kan ya. Satu sisi enggak, kita energi kita mau balikin ke anak-anak nih. Hei, kalian harus merasakan bahwa guru kalian yang terbaik itu bukan kami gitu. Guru kalian terbaik itu adalah orang tua kalian sendiri. Jadi gimana caranya terima kasihnya itu kalian berikan. Kita kejar semuanya sampai si anak itu merasa bahwa
bersyukur punya orang tua yang di rumahnya itu yang luar biasa gitu. Jadi sok kalian bikin apa? Gini. Masa kalian bikin kayak gitu? Bikin sampai kita juga pas ngelihat amazed, Masya Allah luar biasa itu anak-anak yang ada yang creating something gitu kan ya. Sampai emang paling niat itu Kumara saya ngeliat ya. Sampai kita lihat videonya kumpulin, ini niat banget. Sampai dia nyari sudut nyimpen handphone yang tepat, gelapnya kelihatan gitu loh. Masya Allah, Alhamdulillah nih bunda-bunda semuanya. Nah sekarang sahabat cendekia muda akan hadir lagi nih bunda-bunda yang ini istiqomah ya. Istiqomah nih dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliahnya. Masya Allah dia selalu bersamai dengan Sekolah Islam Cendekia Muda nih ya. Nah bagaimana Bun? Nanti kita sambut saja nih. Boleh. Iya boleh, iya mohon. Mangga Bun kita di sini. Oke sahabat cendekia muda nih, kita tambah lagi nih tamunya nih yang ini spesial banget nih. Karena beliau ini teteh-teteh ini nih istiqomah nih ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah ada di cendekia muda nih. Kuliah ada ya? Oh iya, sampai kuliah. Enggak maksudnya ya sampai kuliah. Dia dan tetap Masya Allah dengan cendekia muda. Pertanyaannya nih Bun, kenapa sih istiqomah? Mangga. Ayo. Istiqomah harus ya. Iya. Kita sebagai orang tua kan niat awalnya menyekolahkan anak itu ingin menjadi anak yang soleh. Pasti itu mas standar semua. Masya Allah. Iya. Keinginan semua orang tua. Setelah itu kita memilih sekolah mana yang sesuai dengan tujuan kita agar anaknya menjadi anak yang soleh-solehah gitu kan. Akhirnya ya jatuh ke CM yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan di rumah dengan yang di sekolah itu sama. Ibadahnya luar biasa, bertambah kan selama di CM itu alhamdulillah bertambah terus. Akhirnya dari SD melanjutkan juga hafalan, lanjutkan ke SMP, dari SMP melanjutkan lagi kebaikannya ingin diteruskan, lanjut lagi ke SMA. Masya Allah luar biasa. Ini ke Bunda Lucy nih ya. Rafinya di Turki sekarang ya. Masya Allah. Tapi ya Rafinya di Turki. Bun kira-kira nih yang ngangenin di cendekia muda itu apa sih? Apa ya? Kalau karena masih ada adiknya ya. Ya masih ada adiknya. Iya ya. betul ya. Pas zamannya Raffi gitu kan ya yang kira-kira Bunda ini ngelihat sisi ini ya, yang level atas betul ya, begitulah Bun. Ya itu enggak ini ya. Guru-gurunya terutama pendampingannya ke ini anak-anak jadi kayak teman lagi gitu. Iya. Itu sih dengan guru-gurunya gitu ya, jadi si putra-putranya itu benar-benar dimonitoring lagi gitu, nggak kayak harus gitu dijudge gitu gimana gitu kan. Kalau pendekatannya pokoknya mantap deh. Pendekatan dari ke anak-anak pendekatannya personal. Yang saya ngobrol sama Nida itu mungkin di luar mah kurang ya. Kalau juga ya. Sekolah di luar CM, pendampingan guru ke murid itu tidak hanya di sekolah. Ketika Nida di Nikos kemarin, Nida gimana Nida SBM-nya, Nida bagaimana? Ada beberapa guru yang ngelihat Nida semangat ya Nida belajarnya ininya. Terus aja di ini gitu ya. Dimotivasi terus ya. Murid-muridnya tidak hanya di sekolah. Iya, Masya Allah. Ini Bun, dulu tuh ya saya juga merasakan ada apa ya dengan Raffi, Nida gitu kan ya. Bahkan kemarin tuh ketika camping misalnya ngobrol dengan kita, dan kalau SMA itu kan udah bisa kayak temen ya, diajak itu, ngobrolnya itu kan ya. Dan yang saya senangnya itu pas kemarin misalnya camping di SMA ada guru-guru yang baru gitu kan ya. Dia baru mungkin trainingnya juga baru tahun ini gitu ya, baru mereka itu udah bisa, Pak ini gurunya Pak bagus Pak kayak gini gimana gitu. Jadi kita udah bisa ngobrol dengan mereka gitu kan ya. Iya cuman Pak kadang-kadang bajunya itu Pak harus diperhatiin Pak, kayaknya kalau kita tuh sampai bisa diajak ngobrol kayak gitu. Tapi dengan baiknya itu mereka itu mengungkapkannya itu adalah misalnya dengan
untuk kebaikan gurunya itu sendiri ya. Dan saya senangnya itu ketika ngobrol itu pada saat camping itu mereka seakan-akan sudah bisa memposisikan dianya, memposisikan ininya gitu. Ya itulah Masya adabnya Allah. itu. Iya. Dan saya lihat memang ini semua tentunya bukan hanya di sekolah ya Bun ya, tapi bagaimana di rumahnya itu menguatkan. Nah kira-kira Bun, ini nih mungkin sahabat cendekia muda juga pengen tahu nih itu biasanya. Biasanya yang suka diceritakan sama putra putrinya atau bunda-bunda ini dengan ayahnya itu mengkondisikan di rumahnya itu seperti apa sih? Misalnya kayak ini Bun, kadang-kadang kan kita itu suka, wih ini ada kita sahur calling gitu kan ya, atau tahajud calling gitu kan ya. Ini sebenarnya di rumahnya itu kayak gimana sih putra-putri kita gitu, terutama yang udah besar-besar nih. Besar. Udah ngasih tanggung jawab masing-masing sih. Kalau saya dari kecil juga udah dikasih tanggung jawab. Jadi ya dikasih tahu sendiri aja tanggung jawab kamu sebagai manusia seperti apa gitu aja. Gitu. Sama ya terutama kepada Tuhan, Pak Allah gitu kan ya. Oh, jadi dia udah bisa mandiri gitu kan ya dia. Udah tahu ininya lah, tracknya. Iya gitu. Nah dikuatkan lagi di sekolah. Iya. Nah sementara orang tua di rumah ya itulah takutnya kan kebablasan atau apa. Iya. Karena kalau di rumah kadang-kadang memang dia manja gitu kan ya. Kalau di sekolah itu kan kita bisa ini nih. Pas dia nggak saum, tahu-taunya di sekolah nggak ada yang makan. Dia malah ikut puasa jadinya ya. Kalau Nida gimana Bun di rumahnya nih? Jadi kan sekolah guru-guru tuh terutama dengan orang tua itu kan partner Pak. Jadi harus sama gitu kan di jalan. Di sekolah diajarkan begini, di rumah juga kan kita sebagai orang tua role model dari anak-anak. Ya kan kalau dari SMP itu memang wajib ya. Wajib dalam tanda kutip itu mutabaah ya. Mutabaah kalau anak-anak memang kan kalau anak-anak itu secara teorinya dipaksa, terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Kan main goalsnya CM itu kan pendidikan karakter ya. Jadi itu jadi karakter anak kalau udah terbiasa. Kayak misalnya Nida jadi terbiasa tahajud. Awalnya kan di SMP tuh karena kewajiban target betul gitu betul. Tapi itu akhirnya lama-lama terbiasa Pak, terus sampai di rumah kita barengan tahajud gitu kan, barengan tahajud sama anak. Jadinya orang tua juga rasanya misalnya kalau ada orang tua yang nggak tahajud kan malu ya Pak. Sama guru juga gitu. Anak-anak juga ngelihat orang tuanya sekolah diajarkan, di rumah orang tuanya juga sholat tahajud misalnya. Jadinya ya bareng sejalan gitu. Terus itu tuh terbawa terus sampai SMA, sampai sekarang insya Allah sampai nantilah mereka sampai sudah jauh lah di Turki sampai dimanapun akan terbawa terus pembelajaran kebaikan-kebaikan yang sekolah diajarkan, dibiasakan ya. Iya. Tapi memang sama sih Bun, kita juga sebagai guru ya, ketika bilang ke anak-anak misalnya gini nih, yang targetnya misalnya tilawahnya 5 lembar nih ya sehari gitu kan. Gurunya harus 10 ya. Jadi pas kita bilang siapa yang belum 5 lembar jangan dulu pulang. Saya udah, kan kita biasanya suka ngasih ya pada saat zuhur misalnya kan ada kita jeda sebelum azan itu kan kita dengan siswa itu tilawah gitu kan ya. Tapi kan memang ada yang kekejar, ada yang enggak. Ya namanya juga kan ada yang halus juga gitu. Betul. Jadi pada saat sore-sore tuh, siapa yang belum 5 lembar? Di rumah mau nggak usah, beresin aja dulu di sekolah gitu kan ya. Aku tinggal selembar lagi itu. Kalau ada guru di belakangnya, enteng kisan, acan, ayo, bareng juga gitu. Kita bareng juga gitu. Jadi memang kita ciptakan kondisi yang seperti itu ya Bun ya, Masya Allah gitu. Nah, salah satunya lagi nih kita ngelihat bahwa yang kita persiapkan juga nih di putra putri kita ini adalah bagaimana kan terkadang Bun ya kalau kita ngelihat putra putri kita yang namanya anak itu meskipun udah SMA memang kayak anak-anak gitu kan ya. Padahal kita menginginkan di sistem sekolah cendekia muda itu yang memang dia itu kita melihat dengan pola sirah nabawiyah ya, di mana di SMA itu sudah memang fasenya berdagang, dia sudah mendapatkan ada hilful fudul, dia mendapatkan bagaimana kemandiriannya dikejar gitu. Nah sebetulnya dari segi seperti itu, Bunda melihat nggak di Raffi dan di Nida yang
muncul Melihat seperti banget itu. lah. Masya Allah. Kayak gimana nih Bun nih? Ya contohnya dari dulu waktu SD aja, aduh kemana-mana ngintilin gurunya. Iya. Udah SMP udah mulai bisa ngomong, ya kan. SMA, alhamdulillah lancar banget. Lancar banget ya. Sampai ke Turki juga kemauan sendiri ya. Iya. Nggak ada temen juga, nggak masalah gitu ya. Masya masalah, Allah, luar biasa gitu. Bener. Kalau Nida nih gimana nih Bun? Dari putrinya nih, ini yang dari kacamata putranya nih, putrinya nih. Kelebihan di CM itu kan ya Pak, sering presentasi. Iya betul betul. Itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu ketika di kuliah. Iya. Terusnya kan ada proyek ya. Iya. Proyek waktu itu tuh anak-anak disuruh bikin proyek berdagang. Entrepreneurship ya, Bikin kelas 12 ya. Entrepreneurship, Iya. bikin produk sendiri. Betul. Bikin logo sendiri, bikin merek dagang sendiri. Iya. Itu harus dipasarkan di 12 Betul. 12 kayak Tokopedia. Iya. Oh, Startup gitu ya, marketplace. di marketplace ya. Alhamdulillah, jadi kemandirian, suruh bikin ini mah, udah bikin, mau paling nanti membantu beli apa keperluan ya gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu kemandiriannya sudah sangat mandiri ya. Iya. Terlebih lagi udah kuliah mah, mungkin Betul. kalau bilang, Nggak kesulitan ya. Kesulitan. kalau di kuliah sekarang ya kan udah bisa di ini. Di SMA dia mah alhamdulillah sangat-sangat membantu, sering presentasi kan kuliah mah ya. Iya sering betul. presentasi, bikin makalah, itu sangat membantu Pak. Apa bekal dari SMA itu? Iya. SMA dan SMP ya kalau Iya. ini Iya, mah mulai dari SD malah sekarang. SD Iya ya. betul. Mantap pokoknya. Zamannya Nida Rafi Belum ya, makanya belum. SD sekarang. Terus SMA mah kan sering. Iya. Jadi anak-anak udah benar-benar berlatih. Udah nggak repot kayaknya kalau misalnya itu ya. Habis presentasi gitu kan ya, dia Atau bikin munculkan diri. hal yang PowerPoint gitu Betul, kan. Hal iya. yang biasa. Dan dia memang sudah diceburkan ke masalah nyata ya. Iya. Ya ini sahabat Cendekia Muda, jadi di level 12 SMA Cendekia Muda ini ada sebuah proyek yang proyek entrepreneur. Kita mengambil hikmahnya di masa berdagang Rasulullah gitu kan ya. Jadi bagaimana mereka sudah dibekali, intinya bagaimana setiap dari diri mereka itu punya tanggung jawab, memiliki jiwa entrepreneurship gitu kan ya. Dia menghargai dirinya, mencoba keluar dari zona nyamannya nih agar dia bisa membuat sebuah produk dan produknya benar dijual di marketplace yang beneran gitu kan ya. Dia jualin, ada target yang harus didapatkan dan nggak sedikit loh Bun, ini ada yang lanjut dari si ininya itu gitu, dan kita harapan memang sebetulnya mereka melanjutkan itu begitu kan ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nih Bun, statement terakhir, bukan terakhir ya, statement terakhir lah ya. Ada pesan nggak buat sekolah Islam Cendekia Muda atau buat bunda-bunda yang lainnya yang masih sekarang berjuang mulai membersamai putra-putrinya di SD, SMP dan yang SMA sedang berjalan? Apa sih? Buat orang tua ya, jangan perlu khawatir deh, nggak usah khawatir kalau di Cendekia Muda mah. Insya Allah mah semuanya dapat, mulai dari ya terutama agamanya ya kan, sama ya itu tadi akademiknya ya lumayan, semuanya juga bersama gitulah jalannya. Jadi yang nggak usah takut, Insya Allah dah. Masya Allah. Iya. Gimana Bun? Untuk orang tua mungkin ya, kalau mau anak punya anak yang solehah, ya di tempat lain juga bisa ya Pak ya. Tapi kan yang kami rasakan di sini ya, ikhtiar kita sebagai orang tua lah, ingin punya anak solehah tuh nyekolahinnya di sini gitu. Ibadahnya si anak tuh kuat, kalau bahasa Indonesia nggak gampang mah diajak nekat untuk berbuat. Nggak gampang. Kalau ingat di sekolah bahasa Indonesia kan nggak gampang diajak nekat. Insya Allah tertanam, kalau memang outputnya memang beda-beda ya Pak. Iya betul. Tapi insya Allah kalau lingkungannya baik, kan kita ikhtiar lingkungan baik, guru-guru, teman-teman, nanti kan akan berpengaruh ke anak sendiri. Kalau lingkungannya baik, akan terbawa, mau nggak mau si anak terbawa, insya Allah ke depannya bakal dia di masa depan. Terus ibadahnya, kesehariannya selalu terbawa pokoknya kita
kita rasain 12 tahun. 12 tahun di Cendekia Muda. Insya Allah udah kuat ininya lah. Mau kemanapun gitu ya, ke luar negeri, ke Turki, mau kemanapun, ada dimanapun gitu ya. Insya Allah udah kuat imannya. Masya Allah. Itu yang Luar dirasakan biasa. Iya. sangat-sangat luar biasa dari kami orang tua. Masya Allah, saya senang sekali mendengarnya dan sebagai guru merasain yang memang dulu bareng-bareng sama Raffi, sama Ninda ya dari SD gitu kan ya. Dari mulai kecilnya gitu ya. Sampai curhat mau jualan sepatu sama saya. Jualan sepatu. Iya. Mau cita-cita apa, Pi? Saya mau jualan sepatu, Pak. Sampai sekarang ya. Masya Allah. Sampai sekarang istiqomah gitu, dan sekarang mereka semua sudah mencari jalannya, kuliahnya, ada yang ke luar negeri. Saya pribadi sebagai merasa bareng dengan dulu sebagai gurunya, sangat bahagia sekali melihatnya begitu kan ya. Masya Allah, iya. Iya. Kan guru itu kan orang tua anak-anak di sekolahnya, sama lah seperti kami kalau di rumah kan. Dan sebetulnya kita lebih lama, Bu. Iya. Dari jam SMA dari jam 6 Dari sampai jam pagi, 4, sampai sore. SMP dari jam 7 sampai dengan jam bahkan sampai asar juga, kadang-kadang mereka teh nggak mau pulang ya. Bahkan sampai jam 5. Makanya itu paling Iya. hubungan si anak itu baik kan, insya Allah. Iya. Sampai di rumah udah istirahat. Betul. Kadang di rumah juga masih nge-WA. Berarti kita nggak ada PR, kamu ngobrol sama orang tua gitu kan. Iya. Udah enak ya. Iya benar. Apa masukan ke anak-anak, nggak menggurui yang kayak temen lah. Temen. Pak, aku disuruh cukurnya kayak gini, kamu kan pengennya kayak gini, Pak, gimana ya? Udah nanti diobrolin nanti kamu orang tua dulu, besok ngobrol bapak mah gitu. Masya Allah. Terus itu dijaga ya. Dijaga. Sampai nanti lah kebersamaan antara guru sama anak. Luar biasa tuh, kayak guru teman. Iya. Teman tapi ada batas adabnya itu betul. tadi. Iya. Adabnya itu main di situ. Iya, Masya Allah. Terima kasih sekali Sami-sami. Bundanya Raffi, Bundanya Sami-sami. Nida. Masya Allah, sahabat Cendekia Muda. Sebuah pendidikan tentunya akan berhasil membesarkan putra-putrinya antara kerjasama, bukan hanya sekolah, tapi juga ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua di rumah. Bagaimana dengan kehadiran forum orang tua Islam, forum orang tua murid di Sekolah Islam Cendekia Muda, bahu-membahu dengan sekolah untuk membersamai putra-putri mereka, untuk memberikan masukan, untuk memberikan saling bekerja sama, itu sampai sekarang ini kami rasakan luar biasa. Saling mengisi ya. Betul, terima kasih sekali terima kasih lagi kami ucapkan kepada bunda-bunda semuanya. Demikian sahabat Cendekia Muda, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan dilancarkan semua rezekinya. Dan tidak lupa untuk like dan mensubscribe channel Sekolah Islam Cendekia Muda. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.